الواحد القهر العزيز الغفر مكور الليل على النهر تذكيرة لأولي القلوب والأبصر وتبصيرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang insya-Allah pada malam hari ini kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa syukur kembali kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita tak terlupakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengambil satu hikmah, kita akan mengambil satu pesan nasihat sekaligus sindiran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sindiran ini Allah sampaikan di dalam Quran surah yang ke-100 dalam mushaf Al-Quran, yang Allah namakan surah yang ke-100 ini dengan nama surah Al-Adiyat namanya. Ada apa sebenarnya dalam surah Al-Adiyat ini? Apakah yang ingin Allah tuju dalam surat Al-Adiyat ini? Dan apakah yang disindir oleh Allah di dalam surah Al-Adiyat, surah yang ke-100 ini? Kalau kita melihat nanti Bapak dan Ibu, di ayat pertama surah Al-Adiyat sampai ayat yang kelima dalam surah Al-Adiyat, Allah menceritakan tentang kuda perang. Wal adiyati dabha, demi kuda perang yang berlari dengan sangat kencang sampai terengah-engah. Fal muriyati qadha, yang memercikkan api di kakinya. Fal mughirati subha, yang menyerang tiba-tiba di waktu subuh. Fa atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan akan debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerang ke tengah-tengah musuh. Innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya manusia tidaklah bersyukur kepada Rabbnya. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat 5 Allah ceritakan tentang kuda perang. Tiba-tiba di ayat yang ke-6 Allah katakan manusia tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kira-kira Bapak Ibu, apakah kaitan antara kuda perang dengan tidak bersyukurnya manusia? Kan jadi pertanyaan, kalau Qur'annya sekedar dibaca secara terjemahan, tidak akan ditemukan makna yang hakikat dalam Qur'an. Kalau Quran hanya dipahami modal terjemahan, maka tidak akan menyentuh kepada hati orang yang membacanya. Maka disitulah gunanya mengkaji makna Al-Quran, sehingga setiap kalam Allah dalam Quran ada makna yang menyentuh ke dalam hati kita masing-masing. Kalau kita baca terjemahan, tak ada hubungannya. Allah ceritakan kuda perang di awalnya, Allah ceritakan kuda perang yang berlari kencang, kemudian yang kakinya penuh dengan api ketika berlari, menyerang kemudian di waktu subuh. Tiba-tiba di ayat ke-6, sesungguhnya manusia tidaklah bersyukur. Apa kaitannya wahai Allah? Kita lihat apa sindiran Allah sebenarnya antara kuda perang dengan manusia tidak bersyukur itu. Ketika kita lihat ayat pertama, Allah membuka dengan huruf waw di sini. Apakah makna huruf waw di situ? Diartikan sebagai huruf qasam namanya.
Apa itu huruf qasam? Huruf sumpah. Wal adiyat, demi kuda perang. Atau misal wadduha, demi waktu duha. Wal fajar, demi waktu fajar. Wal lail, demi waktu malam dan sebagainya. Ayat kedua, ayat ketiga, 4 dan 5, kalau Bapak Ibu perhatikan, dimulai dengan huruf fa di depannya. Wal adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fal afa atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Pakai fa. Apa makna fa di ayat kedua sampai kelima? Sebagai gambaran bahawa ayat 2, 3, 4 dan 5 adalah penjelasan dari ayat yang pertama tentang kondisi dan keadaan kuda perang itu. Lalu apa kaitannya kuda perang dengan manusia tidak bersyukur? Ketika kita mengkaji Al-Quran, setiap ayat kalau dibuka dengan huruf qasam, mesti dicari muqsam bih dan muqsam alaihnya. Apa itu muqsam bih? Sumpahnya Allah. Apa itu muqsam alaih? Isi dari sumpahnya Allah Ta'ala. Berarti yang muqsam bihnya wal adiyati dabha sampai ayat kelima. Apa isi sumpah Allah? Ayat nan ke-6, innal insana li rabbihi lakanud. Gunanya kok modetu, kok maknanya bayu. Allah menceritakan kebiasaan dan kesenangan orang-orang Arab dulu senang mendengar cerita tentang kuda dan perang. Ketika Allah menceritakan tentang kuda perang, demi kuda nan berlari kencang, kemudian larinya sampai terengah-engah, lalu kemudian kakinya berapi-rapi, menyerang di waktu subuh sampai menerbangkan debu, diserangnya musuh di tengah-tengah. Putih cerita di sini. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ceritanya putih, orang fokus tak untuk menyimak lanjutan ceritanya? Bakok diam sana Bapak Ibu. Kira-kira kalau ceritanya putih, kira-kira orang semangat dan menunggu lanjutan ceritanya apa tidak? Pasti. Kan ceritanya putih. Saat kuda tu menyerang ke tengah-tengah musuh, manusia banyak tak bersyukur. Allah lanjutannya. Maka ini cara Allah menarik fokus manusia untuk mendengar. Sama mode Bapak Ibu mendengar cerita di radio dulu. Saat wak sedang mendengar kisah dalam radio, tiba-tiba putih ceritanya. Kira-kira menunggu tak Bapak Ibu? Menunggu. Sama mode tadi. Dibawa oleh Allah fokus manusia tu dulu. Diambil fokus manusia tu untuk menyimak cerita tentang kuda perangnya dulu. Saat manusia lah fokus mendengar cerita tentang kuda perang, Allah masukkanlah pesannya di situ. Kalau seandainya Allah tidak ceritakan kuda perang, langsung saja Allah sebut innal insana li rabbih lakanud, manusia itu tidak bersyukur. Kira-kira ndak akan didengar oleh orang Bapak Ibu. Ndak akan didengar oleh orang karena ndak ada yang menarik. Allah kemudian sampaikan cerita kuda perang supaya mereka tertarik. Baru Allah masukkan kajinya di sini. Kini apa hubungan antara kuda perang dengan manusia tidak bersyukur? Ternyata kuda perang ini dulunya di orang-orang Arab sebagai lambang kesetiaan. Kalau kita di Indonesia umumnya, lambang kesetiaan atau simbol kesetiaan itu burung dara atau merpati. Makanya ada orang setelah menikah dilapihkannya lah burung dara 2 ekor sebagai lambang kesetiaan. Kalau di Eropa ataupun Jepang, itu lambang kesetiaannya seekor guguk. Makanya ada dulu kisah kalau tidak salah di Jepang, seekor guguk itu mengantarkan tuannya terus berangkat ke stasiun kereta. Sampai stasiun kereta tuannya berangkat, lalu pulang guguk tadi, sorelah tagaklah guguk tu di depan stasiun kereta balik, menunggu tuannya datang. Saat tuannya datang,
nak pulang lagi ke rumah Baduo. Besok pagi model tu kesehariannya. Suatu waktu tuannya ndak pulang-pulang kerana meninggal dunia. Yang guguk tadi tetap duduk di stasiun tadi. Bahkan berhari-hari duduk menunggu tuannya sampai datanglah kemudian musim salju, ditutupi saljulah badan guguk tadi sampai meninggal dunia pulolah guguk tadi di stasiun tadi. Maka simbollah guguk tadi dijadikan sebagai simbol kesetiaan. Lagi pernah Bapak Ibu nonton filmnya? Tak ada. Nontonlah sekali-sekali Bapak Ibu. Perlu je penonton-nonton itu mengambil hikmahnya. Ketika diambil meninggal, diambil sebagai simbol kesetiaan, maka di Jepang simbol kesetiaan itu digambarkan seekor guguk. Maka tiba di Arab dulunya, lambang kesetiaan itu seekor kuda. Apa kaitannya? Seekor kuda perang, larinya terengah-engah, bahkan kakinya berapi-rapi saking kencang larinya, dan nyo serang musuh di tengah-tengah tanpa mempedulikan ia akan mati atau tidak. Bangko amuh kuda tu mode itu sebagai bukti kesetiaannya kepada tuannya, karena tuannya yang merawatnya, yang memagiah makannya, yang memandikan kuda tadi. Maka ndak pernah tadanga dia awak kuda perang dia giah makan, dimandikan, dirawat, disuruh parang menolak. Oh ndak ada pak kejinya. Ndak ada pernah. Pasti kuda tu amuah balari taruh. Maka inilah makna kaitannya dengan manusia tidak bersyukur. Allah sindir manusia melalui kuda perang. Seekor kuda saja yang dia giah makan, amuah balari kancang demi tuannya. Seekor kuda perang saja nan dirawat oleh tuannya, amuah menyerang musuh, tak peduli mati atau tidak. Kenapa engkau manusia tidak mau bersyukur dan patuh dan setia kepada Tuhanmu? Aku bernama Allah, kata Allah. Itu sindiran Allah itu. Kira-kira sindiran Allah itu tersinggung tak Bapak Ibu? Tersinggung. Itu kata ulama sufi. Seekor guguk saja 5 balai hari, agiah makan pagi, agiah makan sore. 5 balai hari jadi. Setelah 15 hari guguk itu dia agiah makan pagi sore, besoknya setiap tuannya datang nyo mengajar. Sedang lalu nyo tiba tagak tuannya, nyo tagak pula. Model tu kesetiaan guguk. Kini ada manusia dia agiah makan sejak mulai lahir di atas dunia, dirawat oleh Allah. Dia giah semua keinginannya, dikabulkan doa-doanya, dia giah semua anan dibutuhkannya, bahkan lebih banyak sehat dibanding sakitnya, lebih banyak tertawa dibanding menangisnya. Tapi saat dipanggil oleh Tuhannya, kadang tidak nampak kesetiaannya kepada tuannya. Mana lebih hina awak dari seekor kuda perang tu bayu? Hina awak. Itu sindiran Allah. Seekor kuda saja dia giah makan, dirawat, amuhnya balari kencang. Kenapa engkau aku nan magiah makan sejak pagi? Aku panggil engkau lewat salat, kadang lai didatangi, kadang tidak. Ketika kemudian kuda perang aku diagiah makan oleh tuannya, maka dibawa berlari menyerang musuh, tak pedulinya mati atau tidak. Kenapa engkau aku nan mencukupi hidup, tapi saat aku panggil hayya ala salah, tapi masih banyak kepentingan lain dan kau kerjakan selain mendatangi panggilanku, kata Allah. Akan kuat sindiran Allah itu. Kalau dibaca artinya saja, tak akan menyentuh ke hati awak. Tapi ternyata disitulah Allah gambarkan. Dan memang kata Allah, apa kata Allah? Yang disampaikan Allah ini benar tidak salah. Bakok benar tidak salah. Dalam mentaati Allah, menuruti perintahnya, kadang masih banyak awak nan tidak cepat ketika dipanggil. Boleh dia contoh Bapak Ibu. Ketika diumumkan di masjid, Bapak Ibu, awak kado pengajian beko malam sembahyang berjamaah, datanglah ke masjid, datanglah ke masjid. Bedakan dengan Sinan. Di Sinan tu baru saya buka tabiang barasuk tu. Tahu Bapak Ibu tabiang barasuk?
Lain tak? Tak je tahu tu. Cerita tak tahu, segala tak tahu. Panorama baru lain tahu. Lain. Panorama baru tu alun salasai dulu babuka di kerajaan orang lah tiba wak kesinan sekali. Nikmat anan dak diagih di Allah. Di rumah diagih Allah nikmat onda. Bahkan ondanya dak cik dia. Dua loleh. Ndak cuma onda dua. Ada loto terpakir di rumah cik. Onda dua dan oto cik sebagai nikmat dan diagih Allah itu untuk ke panorama baru alun jadi dibukalah tiba wak kesinan. Rumah Allah sejak tahun bara aku terbuka kau Bapak Ibu. Tahun bara masjid kau terbuka. Lama lah pokoknya. Laya donda joto wak di rumah tapi bakok ndak diantan-antannya juga kamu saji itu. Kan jadi pertanyaan. Pagi-pagi model itu juga. Berapa banyak orang bisa membangun di pagi hari untuk mencari rezeki, tapi tidak bisa bangun pagi hanya untuk menghadap kepada yang maha memberi rezeki. Kalau untuk mencari rezeki jangan ditanya, sebelum subuh lah tagak di tepi jalan ke mangkik galih ke pasar. Dinginkah? Iya, tapi tidak peduli untuk mencari rezeki. Tapi untuk menghadap kepada yang maha memberi rezeki, jam 5 Allah panggil, setengah 6, jam 6 baru didatangi. Caliak pula kemudian panggilan Allah itu. Bapak ibu kalau pergi bekerja, pergi sekolah anak-anak kami, pergi bekerja bapak dan ibu, sehujan-hujan hari. Pai atau tidak bapak ibu? Pai je. Hujan labik mana? Pai apa tidak? Pakai apa ini? Pakai mantel lah. Pai jo kerajo ko. Yo batu kan labik hujan gua hari pati-pati kai. Biarlah pakai ge mantel takui wak talai beko. Tadi malam hujan bapak ibu? Lai kamu saja bapak ibu. Ndak mau kan ndak tahu, dah mau batanyo saja. Batanyo sajanya. Tadi malam kan hujan. Itu masalahnya. Untuk bekerja apa yang ndak kita tempuh? Untuk pergi sekolah, bahkan caliak pagi hari itu bagagih orang pai tempat bekerja, tempat sekolahnya. Tapi kenapa saat Allah panggil, hayya ala salah, mari salat. Kenapa ndak sabagagih pai bakarajo tu datang? Kenapa ndak sabagagih pai sekolah tu datangi? Apa kurang pemberian Allah kepada kita? Ndak ada yang kurang. Silakan bapak ibu fikirkan, anan kurang Allah lagi untuk hidup awak? Tidak ada. Apa ada yang tidak Allah cukupi kebutuhan kita? Tidak. Apa ada kemudian doa kita yang tidak terkabul sampai hari ini? Tidak. Apa ada kemudian keinginan kita yang tidak diberi sampai hari ini? Ada. Tapi kenapa saat dipanggil oleh Allah tidak secepat daripada panggilan-panggilan dunia dan sebagainya? Inilah yang disindir oleh Allah. Seekor kuda perang saja cuma dia makan, dimandikan, dirawat, dibawa perang lari. Seekor kuda perang saja dirawat oleh orang yang punya, oleh tuannya. Anan disuruh tuannya nyokerjakan. Seekor guguk saja diberi makan, nyopatuh kepada tuannya. Kini awak manusia, engkau tidak bersyukur kepada aku. Setelah banyak aku magiah, tapi engkau tidak datang je menemuiku, kata Allah. Makanya di Ramadan kalah kemudian Allah melatih kita untuk kembali nan jauh selama kau dekatlah lagi. Yang kemudian banyak maksiat dosa nan dikerjakan di luar Ramadan, carilah ampunan di Ramadan ini. Maka Ramadan keluar biasa Bapak Ibu. Kita lihat Ramadan tu, satu-satunya bulan di siangnya ampunan, malamnya ampunan dosa. Ketika siangnya man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang benar puasanya di siang hari, Allah ampunkan dosa-dosanya, ma taqaddama, apa saja dosa yang lalu kuampuni. Di malam harinya kalau berbuat dosa lagi bagaimana ya Allah? Mangkama Ramadana imanan wa ihtisaban, kata Rasul, andainya dirikan malamnya untuk salat, aku ampuni kembali dosanya, kata Allah. Itu nan dilatih di Allah Ta'ala, latih kembali. Maka saat kita melatih, harapannya apa? Secepat di Ramadan kita datang memenuhi panggilan Allah,
lepas Ramadan nanti, secepat itu pula kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah yang diharapkan. Dan ayat berikutnya Allah katakan, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia benar menjadi saksi atas keingkarannya. Laiwa sadar dengan anan disampaikan Allah tadi ya Pak Ibu? Lai, kalau laikan batu kepada Allah, mereka sadar dengan keingkarannya kepadaku. Mereka sadar dengan lemahnya ia mendatangiku. Mereka sadar dengan kemudian ia tidak mendatangiku dalam beribadah kepadaku. Wa innahu hubbil khairi lasyadid, sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Apa sebabnya ya Allah? Kenapa kita kok kemudian jauh dari engkau, tidak amuh taat kepada engkau? Penyakitnya kata Allah, engkau mencintai harta dengan cara yang berlebih-lebihan. Tuba alai ya Allah, sampai nanti di akhir, sampai nanti ketika di alam kubur akan dikeluarkan, ditampakkan apa yang tersimpan di dalamnya. Sungguh di kala itu Tuhanmu pada hari itu sangat maha meneliti. Makna maha di hari itu, makna hari itu yang dimaksud, itulah lanjutan surah berikutnya. Apa surah berikutnya? Sudah Al-Adiyat, surah Al-Qari'ah. Hari itu, makna hari itu ya Allah, hari kiamat. Makna hari kiamat ya Allah, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Makanya Bapak Ibu, Quran itu ada kaitan satu surah dengan surat lainnya. Makanya Nabi Muhammad 4 surat awal itu, Al-Adiyat, kemudian Al-Qari'ah, kemudian Al-Zalzalah, At-Takatsur. 4 surat ini bercerita tentang penyakit manusia, yang mana ketika ia ditimpa oleh penyakit ini, mereka lupa dengan akhirat, mereka lupa dengan hari kiamat, mereka lupa dengan hari berbangkit kelak di akhirat. Makanya Nabi menyandingkan surat tadi. Kalau dibaca oleh Nabi Al-Zalzalah, berarti kaitannya nanti dengan Al-Adiyat. Al-Zalzalah kiamatnya, Al-Adiyat penyakitnya. Nanti surat kedua Al-Qari'ah kiamatnya, At-Takatsur penyakitnya. Itu kaitan-kaitannya. Dan Nabi biasa membaca itu. Kalau Nabi membaca Al-Zalzalah di rakaat pertama, rakaat keduanya Al-Adiyat beliau baca. Kalau beliau membaca surat Al-Qari'ah di ayat pertama, beliau bacalah surah At-Takatsur di ayat kedua. Itu gambaran penyakit. At-Takatsur penyakitnya, Al-Adiyat penyakitnya. Dua penyakit ini sangat penting untuk kita sadari, karena dengan dua penyakit ini orang akan lupa dengan kejadian hari kiamat, lupa dengan akhirat, dan lupa dengan hari pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Itulah yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Adiyat. Maka penting bagi kita, karena di bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Di samping kita membaca Al-Quran, kemudian mengejar khataman baca Quran, kalau bisa kaji dan maknai setiap surah yang kita baca, sehingga saat kita membaca Quran ada makna yang bisa kita ambil dalam pelajaran bagi hidup-hidup kita. Itu yang dibiasakan oleh ulama-ulama dulu, mengaji makna-makna Al-Quran. Itu kata sahabat Nabi, kami tidak pernah belajar 10 ayat. Setelah 10 ayat ini kami baca, kami pelajari maknanya, kemudian kami amalkan, kami hafalkan, baru kami lanjut ke 10 ayat setelahnya. Silahkan baca sampai khatam, tapi jangan tinggalkan makna yang ingin Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Dulu pernah bagi contoh, kenapa Quran itu perlu dipahami. Bagi contoh Bapak Ibu, dulu pernah waktu kita kajian Kamis, Al-Maidah ayat 6. Idza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Idza kumtum, kumtum itu dalam bahasa Arab kalimatnya fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Menunjuk masa nan telah berlalu, menunjuk masa lampau. Berarti kalau kita terjemahkan idza kumtum ila salah, apabila engkau telah selesai menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka bau luaklah, kata Allah Ta'ala. Mana dulu semayang pada luak Bapak Ibu? Mana dulu bau luak pada semayang? Wudu'. Kata Allah,
Idza kumtum ila salat, apabila engkau telah salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah, tangan, bau luaklah kecil Allah. Mana dulu sembahyang pada hulu apa ibu? Kalau kecil Allah mana dulu? Dulu salat, baru wudu. Kalau bapak ibu mana dulu? Lain tak bertantangan bapak ibu je Quran itu. Itu yang ambo maksud. Di situ pentingnya memahami isi Al-Quran. Maka jangan lepaskan diri dari Al-Quran, karena semua petunjuk hidup manusia ada dalam Quran. Mulai membacanya, pahami, amalkan. Karena kesuksesan orang-orang terdahulu terletak pada petunjuknya dalam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah beliau ke Yastrib tidak membawa apa-apa kecuali hanya pakaian yang melekat di badannya. Sampai di Yastrib ia bertanya, bagaimanakah dan di manakah pusat perdagangan di Yastrib Madinah? Saatlah ditunjukkan di mana pusat perdagangannya, maka kemudian dikeluarkan ayat-ayat tentang jual beli, anan dilarang, apa yang dibolehkan, bagaimana cara jual beli. Tidak butuh waktu lama, 1 tahun di Yastrib, dari orang yang tidak punya apa-apa menjadi orang paling kaya di Yastrib Madinah di kala itu. Berapa kekayaan dari Abdurrahman bin Auf kalau dikonversi dengan uang hari ini? Kekayaan beliau sekitar 8.000 triliun kekayaan Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf walaupun kayanya 8.000 triliun, tapi kebahagiaannya saat mampu bangun malam tahajud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun uangnya banyak, kebunnya banyak, tapi kesenangannya saat ia bisa bangun menghadap kepada Rabbnya di sepertiga malam. Bapak ibu pilih pilih kemudian pitih banyak tak bisa tahajud, atau pilih tahajud pitih tak ada? Yang ada pilih Bapak ibu? Kalau ambo biarlah milih piti banyak, tahajud ia puluh. Ancak itulah pilihannya. Itu pilihannya saja. Maka tidak ada kenikmatan dan keindahan kecuali hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Pahami Quran-Qurannya, isi dan pelajari makna Qurannya. Jadikan Quran sebagai hudan, petunjuk bagi hidup manusia. Dan pernah ambo gambarkan dulu, semua dalam Quran itu lengkap. Bapak ibu ingin apa kini? Ingin punya anak, sudah lama berumah tangga tapi belum juga punya anak. Maka pakaikan doa Nabi Zakaria alaihissalam di Quran surat ketiga Ali Imran 38 sampai 39, ketika beliau divonis menopause istrinya, tapi di usia sepuh Allah kabulkan doanya dengan kelahiran seorang anak bernama Yahya di kala itu. Ketika anaknya lah lahir nanti, bagaimana supaya anak itu jadi soleh dan solehah, terjauh dari pergaulan yang tidak-tidak? Buka Quran surat ke-58 ayat yang ke-11, atau pakaikan Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 13 sampai 19, bagaimana Luqman mendidik anaknya di kala itu. Ketika awak sakit, misalkan ada yang sakitnya ringan atau berat. Kalau sakitnya ringan, ada obatnya di Quran surat ke-26 ayat ke-80-nya. Kalau sakitnya berat, pakai doa Nabi Ayub alaihissalam di Quran surat 21 83 sampai 84-nya. Semua ada petunjuknya dalam Quran, tinggal kita memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Itulah makna sindiran Allah dalam surat Al-Adiyat, hanya sekedar ingin menggambarkan kalau seekor kuda saja patuh karena dia makan, bagaimana dengan kita manusia dan diberi makan sejak lahir, kenapa juga tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dalam Quran surah Al-Adiyat. Itulah Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita berdoa Allah sihatkan jasad dan batin kita sampai akhir daripada bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan insya-Allah inilah Ramadan terbaik dalam hidup kita insya-Allah. Mudah-mudahan pula inilah Ramadan yang menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa insya-Allah. Dan tolong doakan juga kami, doakan kami mudah-mudahan selamat dunia akhirat insya-Allah. Al-Fakir ad-Da'if Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.